الرحيم نوينا والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك In progress. وسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا، وما علمه الله من صالح النية أن الله يدخل نيتنا في نية الصالحين، وجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di tafsir sampai ayat 83 ya kan? Rizki 83. Cerita Bani Israel di 80 waktu mereka kilan itu bilang tidak kena neraka atau mereka tidak masuk neraka karena mereka menyembah anak sapi itu 40 hari, pikiran mereka sampai di situ. Sekarang kita masuk ke di ayat yang berikutnya. Allah Ta'ala kasih tahu ini pikiranmu yang bisa 40 hari tapi yang melakukan maksiat itu masuk neraka sampai Allah Ta'ala hendaki keluarin atau tidak. Kalau dapat syafaat, kalau dapat syafaat bisa keluar. Itu di umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat hadis Asy-Syafa'ah Al-Kubra, hadis namanya hadis Asy-Syafa'ah Al-Kubra, Rasulullah bilang, yang kita baca juga di ayatul kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Allah Ta'ala kasih izin kepada hamba yang saleh, mulai dari para rasul, nabi, juga dalam riwayat hadis ulama, dalam riwayat hadis juga syuhada. Ini ulama bisa sampai 70 orang dari keluarganya. Syahid juga sampai 70 orang dari keluarganya bisa syafaat. Itu Rasulullah SAW jelasin bisa syafaat maksudnya apa? Itu semuanya sudah ahli neraka, tapi orang tersebut syahid atau alim atau yang masuk golongan mereka itu yang mulia, bisa datang keluarin mereka dari neraka. Itu yang maksud syafaat. Syafaat uzma itu syafaat Nabi Muhammad SAW sebelum atau setelah mereka, setelah Allah Ta'ala dibangkitkan seluruh makhluk atau seluruh manusia. Itu syafaat uzma karena mereka lagi nunggu, ayo kita mau ke neraka atau ke surga. Datang ke Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, semuanya kasih alasan kecuali Nabi Muhammad SAW yang bilang aku yang ahlinya atau ahli syafaat. Itu namanya syafaat uzma. Kenapa al-uzma? Karena itu seluruh makhluk, seluruh manusia masuk. Orang kafir yang ikut umat Nabi Muhammad atau ikut Nabi Muhammad atau tidak ikut itu masuk di syafaat tersebut. Mereka pengen hitung atau hisab biar kita selesai. Itu syafaat al-uzma. Ada syafaat khusus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhartu syafaati li ummati ila yaumil qiyamah. Rasulullah bersabda, ya apa itu? Saya tunda syafaatku ke umatku di hari kiamat. Jadi dakwah yang paling mulia saya tunda ke akhirat jadi syafaat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang kafir masuk di syafaat itu enggak. Keluarin dari neraka enggak. Rasulullah jelasin di dalam riwayat Sahih Muslim. Keluarin orang yang muslim yang melakukan dosa besar, yang melakukan dosa, yang sampai Rasulullah SAW dalam riwayat hadis bersabda, saya keluarin dari neraka yang ucapan la ilaha illallah walau satu kali. Walau satu kali itu. Tapi ini lihat mukmin, ini sudah masuk di golongan mukmin. Orang kafir sudah khalidina fiha abada, itu kekal, mereka tidak bisa keluar atau tidak keluar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Di sini kita apa namanya ini di ayat 70, 80 sama 81 Allah Ta'ala kasih tahu kepada mereka setiap orang melakukan dosa itu masuk neraka. Khalidina fiha hum fiha khalidun, kekal. Nasallallahu selamat
wal afiyah. Khalidun itu ada dua. Khalidun itu kekal. Di sini namanya kekal ya kan ya Rizky, boleh bantu siap-siap baca Ya, kekal. tafsir kalau saya minta. Tapi di sini mereka kekal di dalamnya. Ada kekal itu di Al-Quran kalau kita fokus sama kata khalidin. Ada khalidina fiha abada. Ada khalidina fiha. Tidak ada abada. Itu khalidina fiha abada. Di sini enggak tahu mereka kasih arti apa, tapi kekal aja. Itu bilang apa itu Rizki? Kalau khalidina fiha abada. Sahih Amir itu bilang apa itu? Khalidina fiha abada. Selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Itu bagaimana selama-lamanya? Berarti tidak ada waktu mereka bisa Iya. keluar atau bisa apa namanya ini berhenti siksa neraka. Tapi kalau bilang khalidin aja di dalam ayat lain di surat Ar-Ra'd kalau tidak salah khalidina fiha illa masya Allah. Ada batasnya. Batasnya kapan? Itu sampai Allah Ta'ala handaki mereka. Itu dalam riwayat hadis jelasin ada berapa orang mukmin yang masuk neraka itu berapa masuk di atau masukin dalam neraka itu berapa waktu habis itu keluar bisa keluar. Sampai Rasulullah jelasin itu lebih jelas lagi bilang mereka keluar dari neraka nama mereka al-jahannamiyun. Al-jahannamiyun. Apa itu al-jahannamiyun? Itu dari kata jahannam. Nara jahannam khalidina. Al-jahannamiyun. Itu al-jahannamiyun di dalam surga mereka bilang al-jahannamiyun. Kenal mereka dari mana? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelasin. Lebih lagi dia bilang setelah Allah Ta'ala masukin mereka neraka karena dosa-dosa mereka itu Allah Ta'ala kasih batas, kasih waktu. Kapan? Enggak ada yang tahu. Yang masuk itu, yang tinggal apa tidak salat itu masuk neraka berapa? Rasulullah tidak jelasin berapa tahun. Yang melakukan haram, nasallahu salamul afiyah seperti zina atau macamnya masuk neraka itu berapa tahun? Enggak ada yang tahu. Setelah Allah Ta'ala sudah kasih batas atau kasih waktu kepada mereka baru masuk ke surga. Bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum keluar dari neraka ada sungai namanya sungai al-hayah hidup. Sungai hidup. Sebelum atau setelah mereka keluar dari neraka dulu mandi di sungai tersebut. Ya, kulit mereka Rasulullah SAW kasih tahu kulit mereka atau badan mereka sudah balik normal setelah siksa neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah bersabda seperti kalau ada biji bilang apa biji apa? Di sini kalau bilang gandum mungkin jagung. Rasulullah kasih contoh qal mithlal habbah fi bijanibis sayl. Itu seperti biji gandum kalau apa bahasa Indonesia bilang tanam atau banam di tempat sungai itu atau tempat ya tempat sungai mungkin di sebelahnya maksudnya warnanya kuning tidak bukan seperti yang di dalam sawah. Yang di dalam sawah kuat warnanya hijau itu bersih. Ini enggak warnanya hijau tapi ada warna kuning. Itu tanda mereka bisa lihat ini orang yang keluar dari jahannam. Sampai Rasulullah SAW jelasin yang terakhir ada satu orang dari Juhainah. Itu orang yang terakhir keluar dari neraka. Itu yang terakhir. Dari suku Juhainah dari suku dari satu suku namanya Juhainah ada satu orang itu yang terakhir keluar dari neraka. Masuk surga. Sampai Sayyidina Umar bilang ya seandainya saya itu orang Juhainah. Maka Sayyidina Umar sudah Masya Allah kita tahu mubasyirin bil jannah tapi biar kita setiap orang harus menuduh diri sendiri. Saya belum sampai, saya belum jadi seperti fulan, saya belum kasih hak Allah Ta'ala semuanya. Ini biar kita semangat. Sayyidina Umar bilang, mereka bilang, kamu Umar sudah dapat kabar gembira dari Rasulullah, kamu ahli surga. Dia bilang, itu
itu yakin masuk surga. Tapi saya masih takut. Ini Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar yang sudah mungkin kita bilang sudah dapat stambel dari Rasulullah. Ini ahli surga, ahli surga. Kita orang yang biasa bagaimana? Sudah lihat seperti itu atau belum? Ini yang kita harus bawa dari tafsir, dari perbuatan kita. Jangan kita rasa sombong, saya sudah salat. Jangan kita rasa sombong, saya sudah baca Al-Quran. Jangan kita sombong, saya sudah ibadah. Enggak. Kadang-kadang nasallahu salama wal afiyah itu Allah Ta'ala tidak terima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala terima dari orang yang bertakwa. Salat juga, puasa juga, zikir juga. Jangan kamu lihat puasa saya sudah salat sudah tetap terima. Enggak. Sampai Rasulullah bersabda, "Rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa sarat." Ada berapa orang atau berapa banyak yang dia dapat dari ibadahnya berdiri aja, juga tidak tidur. Ya, kenapa? Ya karena ada di dalam hatinya ada kotor yang Allah Ta'ala tolak atau tidak terima ibadahnya. Qala Ta'ala, setelah mereka bilang kita apa bahasa Indonesia tadi, dan mereka berkata neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Itu yang mereka menyembah apa itu anak sapi. Allah Ta'ala kasih tahu tidakkah demikian. Ini barang siapa berbuatan burukan atau buruk dan dosanya telah menyelamatkan atau menenggelamkan mereka, atau maka mereka masuk neraka. Terus juga biasa yang kita belajar, subhanallah al-azim, kalau kita baca Al-Quran kasih sifat orang mukmin atau kasih sifat orang kafir, langsung kasih sifat orang mukmin. Kasih sifat orang mukmin, langsung sifat munafik. Biasa Allah Ta'ala di hampir seluruh kasih sifat orang mukmin pasti ada berlawannya. Kalau ceritanya tentang munafik pasti di berikutnya. Ini lihat yang pertama itu orang kafir. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'atuh. Terus walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman itu mengerjakan kebaikan, mereka itu bunuhi surga, masuk surga, ya kan? Mereka ashabul jannah fiha khalidun. Ya, sekarang di sini ada perjanjian yang Bani Israel. Mungkin dari cerita ini kita bisa masuk. Kenapa ada perang itu di Palestina? Israel mau Palestina, juga orang Arab atau mungkin kita bilang orang Palestina mau tanahnya. Kenapa? Ini lihat sebabnya, kita bisa paham dari ayat ini. Coba baca artinya Rizki. Wa id akhadna. Yang 84 kan ya saya? Ya 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'budun. Dan ingatlah ketika kami mengambil ikrar dari Bani Israel. Sebentar, sedikit-sedikit ya. Mengambil ikrar dari Bani Israel. Berjanjian. Berjanjian itu apa? Ini sebab kita atau orang Arab tidak, mungkin orang Arab, orang Palestina, atau mungkin kita bilang kalau kita naik sedikit lagi, Nabi Muhammad suruh keluarin Bani Israel. Al-Quran juga suruh keluarin Bani Israel dari Al-Ardh Al-Muqaddasah. Kenapa? Karena mereka tidak tepati berjanjian Allah Ta'ala. Ini salah satu. Oke, lanjut. Dari Bani Israel. Bani Israel kita kemarin sudah jelasin. Bani Israel itu anak Yakub alaihi salam. Kata Israel itu kita kemarin di bahasa Ibriyah. Bahasa Ibriyah itu Isra Abdun. Abdun. Il kata Allah. Israel Abdullah. Karena Sayyidina Isa, Sayyidina Yakub alaihi salam Nabi, kita tahu. Yusuf Nabi. Saudaranya Yusuf itu yang melakukan hal yang kita kemarin aneh, ya kan? Itu dalam riwayat Al-Asbab.
Ayat Al-Quran jelasin al-asbab. Jadi ada beberapa ulama bilang Nabi juga. Kenapa melakukan hal seperti itu? Allah Ta'ala mau atau handaki jadi seperti itu. Kalau Sayyidina Yahya Yusuf alaihissalam di rumahnya tidak mungkin bisa jadi raja Mesir. Tapi Allah Ta'ala mau handaki sesuatu, kasih ada yang ganggu. Kadang-kadang Allah Ta'ala mau buka pintu karunia kepadamu. Kasih orang ganggumu di kampung. Kamu jadi hijrah atau pindah. Ya Allah Ta'ala bisa dapat manfaat dari kamu lebih dari kamu tinggal di jika kamu tinggal di kampung, yaitu kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Coba. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan janganlah kamu menyembah selain Allah. Janganlah kamu menyembah selain Allah Ta'ala. Mereka bahasa Indonesia apa itu kemarin bilang? Mungkar atau apa itu berjanjian. Apa bilang apa rezeki? Tidak tebati artinya. Tapi ada satu kata lain. Namanya apa itu? Melanggurkan. Ingkar. Bukan ingkar. Itu melanggar atau macamnya. Oke. Melanggar. Melanggar ya. Aslinya itu yang kemarin mereka tidak tepati perjanjian pertama ini, menyembah selain Allah Ta'ala. Kemarin mereka melakukan menyembah itu anak sapi, ya kan? Ya, jadi ini perjanjian pertama. Yang kedua, ini itu khusus hak Allah Ta'ala. Sekarang wabil walidaini ihsana, lanjut. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini lihat di ayat tadi itu Al-Quran kita bisa ambil manfaat. Jangan kita lihat, oh ini Bani Israel aja. Enggak. Juga kita Allah Ta'ala mengharamkan kita menyembah selain Allah Ta'ala. Ini jadi musyrik, masuk neraka. Tapi wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Ini yang banyak di sini. Mungkin saya lihat di Indonesia banyak kadang-kadang salah sama orang tua. Ya kenapa itu enggak tahu budaya orang Indonesia, enggak tahu bagaimana ikhlas mereka. Tapi yang saya lihat itu banyak sama orang tua kayak kurang pas. Mungkin dia baik sekali sama gurunya, baik sekali sama saudaranya, tapi sama orang tua ini bahaya. Kalau saya baik sama teman, baik sama istri, baik sama anak, tapi tidak perhatian sama ayah atau ibu, kamu mungkin bilang orang tua itu nasallallahu assalamah wal afiyah, tanda su'ul khatimah. Bukan seharusnya saya tinggal sama mereka di rumah. Ini mungkin ada yang bilang, Syekh saya kerja di tempat lain, tidak bisa ikut di rumah orang tua juga. Kasih itu semuanya alasan. Bisa jadi baik sama orang tua atau melakukan atau berbuat baik kepada kedua orang tua bisa, walau kamu di tempat lain. Ini sekarang kalau kita tanya sendiri, setiap orang yang di sini dia jauh dari orang tua, terakhir kapan telepon sama ibu? Mungkin Syekh setiap hari saya telepon, tapi rasanya ibu sama ayah ridha sama kamu atau tidak? Ini lihat tadi, la ta'buduna illallah wa bil walidain, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Ini dekat menyembah Allah Ta'ala juga berbuat baik kepada orang tua. Langsung. Anishkur li wali walidai, bersyukur kepadaku dan orang tua. Itu macamnya, artinya itu dua hak kayak barang. Hak Allah Ta'ala sama hak orang tua. Oke. Wabil walidaini ihsana. Bil walidain. Orang tua itu haknya kita tidak bisa kasih. Sampai Allah Ta'ala di Al-Quran kasih tahu, ngajarin kita.
Wala taqul lahuma uff. Ya, jangan kata kepada orang tua uff. Off itu kita kapan keluar off itu? Ya. Contoh, kalau ada bau bilang off itu tidak boleh. Ya. Ini seperti orang tua yang di akhir umurnya kadang-kadang sakit sampai dia tidak bisa pergi kamar mandi, atau mungkin kita bantu dia, ini jangan sampai bilang off. Ini off, Syekh, ini katanya biasa kalau ada bau, bukan ayah tua, bukan ayah aja. Semuanya yang baunya tidak bagus saya bilang off. Tapi itu umum. Ini khusus sama ayah tua, orang tua, jangan sampai bilang off. Apalagi itu yang marah, apalagi yang kencang suara. Ini kata off. Off 2 huruf aja, hamzah dan fa. Juga lihat ini off dari mana? Dari bibir. Hamzah dari akhir, wa fa dari bibir. Itu katanya yang paling ringan. Jangan bilang sama orang tua seperti itu. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Wala tanharhuma. Jadi hak orang tua itu luar biasa. Kita kadang-kadang tidak perhatian sama hak orang tua. Atau setelah nikah sudah lupa orang tua. Atau setelah dapat anak sudah mulai sama suami atau sama istri sampai dia tidak perhatian orang tua. Apalagi itu yang nasallahu salamul afiyah, yang durhaka itu. Sampai tidak lihat, tidak fikir. Tidak cari, tidak kasih, tidak kirim. Itu mungkin dia Masya Allah hartanya dia kaya, tapi ibunya, ayahnya di rumah kasihan. Di rumahnya sendiri. Wabil walidaini ihsana. Ini perjanjian yang kedua. Yang ketiga, wadil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Kerabat, anak-anak yatim, itu juga berbuat yang baik sama kerabat. Jangan kamu baik sama orang yang di luar. Ini seperti kalau kita mau lihat kadang-kadang di sosial media ini. Ada fulan, Masya Allah, baik sekali. Kita lihat di Instagram, di Facebook. Apalagi itu yang artis, ya kan? Waktu kita lihat di TV, ini Masya Allah, baik sekali. Tapi tiba-tiba kita di TV lihat sama istrinya masuk ke pengadilan. Kadang-kadang tentang harta. Ini berarti mereka menipu kita. Mereka tidak jujur. Di hadapan kamera aja baik. Tapi sama keluarganya enggak. Atau tidak. Wabil walidaini ihsana wadil qurba. Dil qurba. Tadi saya bilang apa? Ada beberapa orang yang baik sama temannya. Baik di luar. Tapi sama keluarganya, adiknya, kakaknya, keluarga yang kerabat itu dia tidak perhatian. Dia siap, Masya Allah, kaya, Allah Ta'ala kasih rizki atau beri rizki, dia bisa kafala yatim, Masya Allah, berapa orang, sampai 50 orang, 100 orang. Baik, ini bagus sekali. Tapi kakaknya miskin juga tidak kasih. Ini bagaimana? Sebelum kamu cari yatim, sebelum kamu cari miskin, lain, mulai sama keluarga. Karena setelah orang tua itu kerabat. Kerabat yang dari orang tua, ayah atau ibu itu harus kamu kasih biar dapat pahala. Juga subhanallah, karunia Allah Ta'ala itu jadikan silah dan sedekah. Kalau sama kerabat itu punya adik atau kakak miskin, saya kasih duit banyak ataupun sedikit. Itu Allah Ta'ala tahu hatimu, tahu maksudmu. Rasulullah SAW jelasin itu yang kamu kasih ke kerabat, dia miskin, jadi 2. Sedekah dan silah. Silah itu yang dalam bahasa Indonesia kata silaturrahim. Dan sedekah, tulis pahala sedekah, 2, jadi 2. Tapi kalau kamu kasih orang miskin atau jika kasih orang miskin,
Yang biasa, yang di luar, yang tetangga saya itu jadi sedekah aja. Ini manfaatnya. Wabil walidaini ihsana wadzil qurba wadzil qurba. Ayat lain wabidil qurba juga. Wadzil qurba. Wal yatama. Orang yatim itu umum. Tadi ini lihat wadzil qurba, beda ya. Bil qurba. Berbuat yang baik sama orang tua dan kerabat. Wal yatama. Al yatama itu orang yatim. Siapa yang yatim? Siapa yang yatim? Itu yang pertama kata yatim itu sebelum bulughh, namanya yatim sebelum bulughh. Kalau masuk bulughh sudah tidak jadi atau tidak masuk di golongan yatim. Jadi kalau kamu punya sedekah, mau sedekah sama orang yatim aja atau ada wakaf sama orang yatim, kamu yang bagi-bagi itu harus perhatian. Orangnya siapa, kapan. Ini sebelum bulughh. Tapi yatim itu yang ayahnya meninggal. Kalau ayah namanya yatim. Ayahnya meninggal, ibunya masih hidup. Tapi seperti tadi kita bilang sebelum bulughh, ini namanya yatim. Kalau ibunya yang meninggal, ayah masih hidup, dalam bahasa Arab namanya fatim. Fatim. Wah, kalau dua-duanya itu namanya apa? Yatim juga itu masuk yatim, tapi juga ada nama bahasa Arab yang lebih jelas lagi. Latim. Latim itu dua-dua. Kalau kita baca latim, ini berarti ayah sama ibu sudah meninggal. Kalau yang meninggal ibu, ayah masih ada, namanya latim. Kalau ayah yang meninggal ibunya masih hidup itu atau itu mungkin namanya yatim. Tapi tiga ini semuanya masuk di yatim. Itu seperti kita bilang orang Indonesia, tapi saya dari Makassar, saya dari Jakarta atau Jawa, tetap Indonesia ya kan di dalamnya. Itu bahasa Arab jelasin seperti itu. Yang meninggal dari orang tua satu atau dua, nama umum yatim. Tapi kalau ayah namanya gini, kalau ibu namanya gini, kalau wadzil qurba wal yatama. Wal yatama sampai kita tahu hadis ana wa kafilul yatim kahatain. Orang yang membantu, apa itu kafil? Itu kafil apa artinya? Apa itu kafil? Kafil yang bantu itu kasih duit atau kasih bantu dia bisa masuk sekolah sampai selesai, bisa kasih makan. Ini namanya kafil dalam bahasa Arab. Di sini namanya apa itu? Kafil. Kafil artinya apa itu? Nggak ada yang tahu. Kita harus tanya Pak Google. Pak Google itu yang paling bentar, Masya Allah. Kafilul yatim. Oh, dia merawatkan orang anak yatim. Yang merawatkan ya, merawat anak orang yatim. La ilaha illallah. Itu namanya kafil yatim. Kasih makan, kasih minum, semuanya dari nol. Bisa masuk itu yang seperti sekarang ada di Gaza. Ibunya meninggal, dia masih 2 tahun, masih 1 tahun sudah. Itu masuk orang yatim. Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim kahatain. Saya sama orang yang dia merawat orang anak yatim itu seperti ini. Ini lihat seperti ini. Maksudnya jauh atau dekat. Ini bisa bilang dekat, artinya tidak ada kosong. Ini dekat sampai seberang. Saya juga bisa bilang dekat sekali. Ini lihat tinggi kanan jari yang sama yang di sebelahnya itu. Maksudnya dekat sama. Dua-duanya artinya dekat. Ana wa kafirul yatimi kahatain. Wa bidhil qurba wal yatama wal masakin. Masakin itu kalau dibahas zakat itu kita kemarin sudah jelas.
Miskin. Apa itu miskin? Miskin itu yang punya kerja tapi tidak cukup. Itu namanya miskin. Ya. Fakir itu yang di bawahnya. Fakir dia tidak punya kerja. Ini namanya fakir. Miskin jadi derajatnya yang tinggi. Kita masuk di orang miskin. Paling banyak di antara masyarakat itu bisa masuk di orang miskin. Mereka Masya Allah dia punya kerja tapi akhir bulan mungkin masih butuh. Jadi dia hemat ya biar akhir bulan pas. Juga lihat ini miskin ini di dalam riwayat dalam apa fikih, definisi fikih. Al-miskin man lahu amal la yakfih. Al-yatim sudah tidak punya. Tapi Rasulullah SAW dalam riwayat hadis, Allahumma ahsyurni miskinan, ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ahsyurni fi zumratil masakin. Rasulullah sudah doa, ya Allah hidupkan saya di orang miskin sama orang miskin juga, wafat sama orang miskin atau waktu saya miskin, saat wafat miskin, wahsyurni dibangkitkan saya di waktu juga atau dalam keadaan miskin. Miskin itu di sana bisa bilang umum, lebih umum. Lebih luas dari tadi. Kita agama kita bagaimana? Salat kita bagaimana? Sudah sempurna belum? Zikir kita, iman kita itu bisa masuk di golongan miskin. Kita sudah sempurna belum? Iman kita belum, Syekh. Ya, berarti kita masih miskin. Salat kita sudah, kalau saya tanya sama kamu sendiri, salat kamu ini sudah 100%, Syekh masih kurang, ini bisa bilang miskin. Akhlak kamu juga, Syekh itu ada sifat, ya berapa sifat saya alhamdulillah sudah full, tapi yang lain berarti miskin. Apa itu miskin? Yang masih butuh ya kan, seperti tadi kita definisi, bisa masuk di situ kalau kita ambil kata bahasa. Sampai Rasulullah SAW bersabda, al-fuqara wal masakin yadkhuluna al-jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Orang fakir atau miskin itu masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun. 500 tahun. Ini biasa ini normal ya kan. Kalau kita jadikan bahasa Inggris namanya apa ini? Mudir atau rektor atau bahasa manajemen atau itu ya kan. Kalau kita jadikan fulan, sewaktu dia keluar harus kita hitung-hitung semuanya. Kamu ini kerja 1 tahun, di mana ini, di mana itu, atau mau berapa hari, 1 bulan, 2 bulan sampai selesai. Tapi orang yang biasa aja, yang kerjaannya biasa, mungkin kita bilang yang bersih atau yang atur-atur itu, dalam 1 hari, silakan keluar sudah selesai. Itu orang kaya seperti itu. Allah Ta'ala tanya, harta kamu, saya kasih gini di hari itu. Kamu taruh di mana? Ayo, hitung. Saya bagi ini semuanya. Di hari kiamat bukan seperti dunia. Kita lupa, harus saya tulis. Enggak, bisa ingat semuanya. Allah Ta'ala tanya sama kamu, saya kasih harta 1 juta di dalam di hari sekian. Itu di mana? Ya, ayo kamu sekarang hitung. 100 beli ini, 200 ini semuanya. Jangan kita pikir oh ini Allah Ta'ala bisa itu setiap orang seperti itu. Sudah ini innallaha ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya jadi orang kaya terlambat. Orang miskin sudah selesai dalam setengah hari, sudah selesai semuanya hidupnya. Apalagi kalau dia tambah susah itu hidupnya sekarang lebih cepat dari yang ini. Lihat ya, kalau kita ini contoh manusia kita. Saya kasih fulan ini 10 juta, fulan kasih 1 juta, saya kasih yang kedua ini 1 juta, yang ketiga 100. Kalau saya tanya, saya kasih 100, kamu melakukan apa atau taruh di mana? Dia bisa 25 beli ini, 25 itu, 2 ini, sudah selesai. Yang 1 juta pasti hitungnya lebih
ada 200 di sini, ada 500, ada 50, ada 60, ada ya lebih. Yang sebelum juga lebih lagi. Itu biar kita faham kenapa riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang fakir atau al-fuqara yadkhuluna al-jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Kecuali orang yang kasih ke sana, kasih sedekah, itu maksud Rasulullah SAW sedekah. Illa man qala ha wa ha wa ha. Ha wa ha wa ha artinya kasih orang yatim, kasih orang miskin, taruh ini di tempat sedekah, taruh ini wakaf, taruh itu, taruh ini, bisa langsung tahu. Wah, Allah Ta'ala tahu niatnya, tahu perbuatan dia. Tapi dia bilang, saya bikin masjid. Sudah, selesai. Ini berapa? Masjidnya berapa? Sudah selesai. Itu masjidnya jelas. Saya bikin sedekah jariah. Ini sedekahnya jariah jelas. Berapa itu? Sudah tidak bilang sama dia berapa itu. Itu yang Rasulullah jelasin. Illa man qala ha wa ha wa ha wa asyarah kanan, depan, kiri. Maksudnya infak atau kasih sedekah. Wa qulu linnasi husna. Dan berturut katalah yang baik kepada manusia. Ini lihat ayat Al-Quran. Wa qulu linnasi husna. Jangan keluarin kata yang buruk sama siapapun. Harus kasih kata yang bagus, yang baik. Bertutur kata. Oke. Bertutur kata. Yang baik. Yang baik itu susah. Dalam satu hari jadi baik itu tidak mungkin. Kita lihat orang yang mau kerja atau yang mau belajar bisnis itu, mereka ngajarin atau belajar kata-kata. Kalau orangnya penumban itu masuk dari pintu, ayo mereka buka pintu dalam cara yang baik ya, bukan langsung dorong ini. Nah, mereka buka. Terus suara itu semuanya aturan kita ikut, kita terima. Tapi aturan Allah Ta'ala enggak. Ya, kenapa? Karena kita di dunia bisa lihat hasilnya. Kalau saya kerja di hotel, di tempat yang seperti ini, mereka bilang sama kita, kamu harus bertutur, itu kata. Jadi saya perhatian. Kalau kamu keluar kata yang keras sedikit atau kasar sedikit, mereka menyalahinmu. Ini salah, kamu salah yang bilang gini. Walaupun yang salah, tapi aturan kita harus seperti itu. Orang penumpan itu biasa yang benar, dia yang benar, kamu yang salah. Mereka ngajarin seperti ini. Agama Islam itu lebih dari situ. Wa qulu linnasi husna. Tadi kita bilang ya, penumpan yang masuk, yang datang ke tempat kita, tempat jual itu atau tempat usaha kita. Ini Allah Ta'ala bilang, wa qulu linnas, semuanya husna. Itu masuk, orang da'i masuk, katakanlah, atau apa tadi dibilang apa? Bertutur kata yang baik. Orang da'i, jangan keluar orang da'i, orang dakwah keluar kata-kata yang buruk. Ini bukan da'i. Orang muslim, khatib, orang ahli Al-Quran, itu harus ringkasnya itu jaga lidahmu. Jaga lidahmu sama orang lain. Tapi di sini Allah Ta'ala suruh kamu keluarin kata yang baik sama seluruh manusia. Sesuai keadaanmu. Kamu da'i, kamu kerja, kamu guru, kamu murid, harus keluarin kata yang wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum wa aqimus salat. Laksanakan salat dan tertunaikanlah zakat. Tunaikan. Wajib tunai di sini. Zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Mungkin ada yang tanya di sini, Syekh, maksud wa aqimus salat ini Bani Israel salat seperti kita? Ya, salat tapi 2 fardu aja.
Kita 5 di hadis Sayyidina Musa alaihi salam kita sudah tahu. Suruh Sayyidina Musa suruh Nabi Muhammad balik lagi. Ini 5, saya sudah pernah sama Bani Israel dua salat mereka tidak melaksanakan. Harus balik lagi. Rasulullah bilang, saya sudah malu tidak bisa lagi. Ya, langsung jawaban Allah Ta'ala, wahai Muhammad, itu 50, saya tulis 50, melaksanakan 5 itu dapat pahala 50. Pahalanya seperti 50. Wa atuz zakat summa tawallaitum. Ini yang kita tadi bilang kenapa Allah Ta'ala atau Rasulullah suruh keluarin Bani Israel dari Baitul Maqdis. Apa? Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, ya kan? Coba baca, Ustaz. Tetapi kamu berpaling mengingkarinya, kecuali sebagian kecil darimu dan kamu masih menjadi pembangkang. Yang itu sedikit yang ikut, yang tidak ingkari atau tidak berpaling. Nasallallahu as-salamah, berpaling. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Ceritanya Bani Israel kita belum selesai. Juga kemarin sudah berkali-kali baca cerita-cerita Bani Israel sama Sayyidina Musa. Sampai sekarang kita lihat apa yang terjadi di Gaza. Seluruh manusia di dunia ini sudah paham. Orangnya orang palsu, orang dusta, tapi mereka tetap lanjut. Di dalam agama Islam itu berannya ada batas. Sampai Rasulullah melarang membunuh perempuan atau anak. Tapi mereka ini lihat ini mereka mengingkari, tidak mungkin ikut atau tidak mungkin faham bagaimana atau ikut aturan yang alami yang mereka kemarin tulis di zaman dulu di sebelum 70 tahun atau yang rabbani yang dari Allah Ta'ala mereka tetap tidak ikut. Nasallallahu salamah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman, razaqana wa iyyakum husnal yaqin, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.